Halo sobat-sobatku semua, selamat datang di channel Natalius Nata, channel yang selalu memberikan informasi yang bisa bermanfaat untuk Anda semua. Pada video kali ini, saya akan membagikan informasi apa saja tagihan-tagihan tugas yang harus kita unggah dalam kegiatan PPG Guru tahun 2022, mulai dari tagihan yang pertama sampai dengan tagihan terakhir untuk bisa melanjutkan pada tahap akhir UP atau ujian pengetahuan kegiatan PPG Guru tahun 2022. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk mendukung channel saya ini. Bagi yang baru menemukan channel ini atau yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Kemudian berikan tanda jempol Anda pada video ini. Setelah itu tuliskan komentar Anda di bawah video ini dan bagikan video ini. Oke, sobat-sobatku semua, langsung saja ya. Tagihan yang pertama dalam mengikuti kegiatan PPG Guru adalah tagihan LK 0.1 lembar kerja belajar mandiri. Pada tagihan LK ini kita membuat ringkasan dari materi yang sudah dibagikan di dalam SIM PKB kita masing-masing. Ringkasannya itu adalah ringkasan materi yang sudah dipelajari, materi yang sulit dipelajari, dan materi yang mengalami miskonsepsi. Kemudian yang berikutnya adalah tagihan LK 1.1 identifikasi masalah. Pada tagihan LK ini, kita menentukan apa saja masalah-masalah yang terjadi di sekolah kita. Kemudian yang berikutnya adalah tagihan LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah. Pada tagihan LK ini, yang kita lakukan adalah menentukan apa penyebab masalah yang terjadi di sekolah atau di dalam kelas kita. Kemudian berikutnya adalah tagihan LK 1.3 penentuan penyebab masalah. Pada tagihan LK ini, kita menentukan penyebab masalah yang memang menyebabkan ada masalah di dalam pembelajaran kita di dalam kelas. Kemudian selanjutnya adalah tagihan LK 1.4 masalah terpilih yang akan diselesaikan. Pada tagihan LK ini, kita diminta untuk memilih masalah yang akan diselesaikan. Biasanya hanya memilih 2 masalah saja. Dan masalah itu adalah masalah yang memang terjadi saat kita melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian yang berikutnya adalah tagihan LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi. Pada tagihan LK ini, kita diminta untuk menentukan apa saja alternatif atau pilihan-pilihan solusi yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran kita. Kemudian yang berikutnya adalah LK 2.2 menentukan solusi. Pada tagihan LK ini, kita diminta untuk menentukan solusi yang sudah pasti kita gunakan untuk menyelesaikan pembelajaran yang kita alami, yang mengalami masalah di dalam kelas. Kemudian setelah itu, kita akan mengunggah RPP Rencana Aksi 1 lengkap dengan 4 lampiran yang ada, yaitu lampiran bahan ajar, media ajar, LKPD atau lembar kerja peserta didik, kisi-kisi penilaian, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian. Setelah itu selesai, kita akan diminta untuk mengunggah kembali RPP Rencana Aksi 2 dengan lampiran yang sama seperti lampiran pada RPP Rencana Aksi 1, yaitu ada bahan ajar, media ajar, LKPD, kisi-kisi penilaian, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian. Kemudian selanjutnya, kita akan diminta untuk mengunggah tagihan instrumen evaluasi sesuai dengan rencana aksi terpilih. Di mana dalam tagihan ini
akan diminta untuk membuat ada 5 tagihan yang harus kita buat. Yang pertama, kita diminta untuk membuat jurnal refleksi, kemudian ada tagihan lembar observasi, ada tagihan penilaian hasil wawancara, kemudian ada tagihan hasil survei kepada murid, guru, kepala sekolah, orang tua. Kemudian setelah itu juga ada tagihan artefak hasil belajar siswa, di mana kelima instrumen evaluasi ini benar-benar yang kita alami di sekolah kita atau di dalam kelas kita masing-masing. Selanjutnya adalah kita diminta untuk mengunggah RPP daring. RPP daring ini maksudnya adalah RPP yang akan kita pakai untuk melakukan praktik pembelajaran secara online atau secara daring yang disebut dengan peer teaching. Setelah kita mengupload RPP secara daring, maka selanjutnya kita diminta untuk melakukan kegiatan praktik pembelajaran secara daring yang disebut dengan peer teaching. Dalam kegiatan peer teaching ini, setiap mahasiswa PPG itu wajib untuk membuat video pembelajaran secara daring atau peer teaching, di mana masing-masing guru itu harus bertindak sebagai guru, kemudian rekan-rekan guru yang lain akan bertindak sebagai peserta didik. Perlu diketahui biasanya kegiatan praktik pembelajaran secara peer teaching ini durasinya itu kurang lebih 40-50 menit. Kemudian video tersebut harus diupload ke YouTube dan link dari YouTube tersebutlah yang akan kita unggah pada kegiatan tagihan video peer teaching. Kemudian selanjutnya adalah ujian komprehensif. Ujian komprehensif ini adalah satu persatu mahasiswa PPG akan diuji oleh dosen di LPTK-nya masing-masing melalui kegiatan Zoom meeting. Satu mahasiswa PPG itu biasanya durasi ujian komprehensifnya itu kurang lebih 25-30 menit. Yang dipertanyakan pada ujian tersebut adalah kemampuan guru-guru tersebut tentang LK yang sudah dibuat, kemudian akan ditanyakan juga tentang persiapan atau RPP yang sudah disiapkan. Kemudian selanjutnya, kita diminta untuk mengunggah RPP rencana aksi 1 yang sudah final. Kemudian setelah itu, kita melakukan praktik pembelajaran atau PPL sesuai dengan RPP yang sudah kita unggah tersebut di sekolah atau di dalam kelas kita masing-masing. Kemudian berikutnya, kita akan diminta untuk mengunggah kembali RPP rencana aksi 2 yang sudah final. Setelah kita mengunggah, maka kita diwajibkan untuk melakukan praktik pembelajaran atau PPL sesuai dengan RPP tersebut di kelas atau di sekolah kita masing-masing. Selanjutnya, setelah kita selesai melakukan kegiatan PPL atau praktik pembelajaran di sekolah kita masing-masing, kita diminta untuk mengunggah kembali produk bahan refleksi dan hasil pasca praktik pembelajaran inovatif, di mana nanti di dalam pengunggahan tugas ini kita akan masuk pada LK 3.1. Pada tagihan LK 3.1 ini nanti kita harus menyusun hasil best practice atau hasil analisis kita setelah melakukan PPL menggunakan metode STAR. Metode STAR ini maksudnya adalah hasil analisis yang kita buat setelah melakukan PPL itu terdiri dari ada situasi yang kita alami, tantangan saat PPL, kemudian aksi kita saat PPL, dan refleksi kita selama melakukan kegiatan PPL itu sendiri. Kemudian setelah selesai itu nanti, maka kita diminta untuk mengunggah hasil best practice kita itu di akun guru berbagi atau media sosial lainnya. Kemudian, jika semua tagihan ini sudah selesai, selanjutnya kita akan masuk pada pengumpulan portofolio.
Perlu dipahami, pengumpulan portofolio-portofolio yang diminta nanti itu tidak lagi kita unggah di dalam LMS, tapi akan diunggah di dalam link tersendiri. Setelah selesai mengumpulkan semua LK yang ada sampai dengan pengumpulan portofolio, kita tinggal menunggu hasil apakah nanti kita itu nilainya di atas standar atau masih kurang. Jika nilai kita sudah di atas standar, maka nanti kita akan masuk pada tahap akhir, yaitu ujian pengetahuan atau UP. Oke, sobat-sobatku semua, itu saja yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk sobat-sobatku semua yang bingung mengalami ada kendala terkait dengan LK-LK yang ada. Silahkan tuliskan komentarnya di bawah video ini dan jangan lupa subscribe, kemudian like dan bagikan video ini.